Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai point of view atau sudut pandang atau cara kita memandang kehidupan. Mengapa hal ini penting kita bicarakan, saudara sekalian? Nah, untuk memperjelas apa yang ingin saya sampaikan dalam renungan harian hari ini, mari kita lihat bersama tayangan berikut ini. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya untuk menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya untuk menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sebaliknya, lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya kuman penyakit. Mengapa sebagian orang menjadi jahat dan sebagian orang menjadi baik? Karena orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Sedangkan bila ada hal-hal yang buruk, menyakitkan, gosip, bohong, permusuhan, mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkannya. Mereka orang-orang yang mudah diprovokasi, tanpa pikir panjang, langsung bereaksi. Orang baik ialah orang yang tidak tertarik dan tak mau merespon akan hal-hal buruk, menyakiti, isu yang tak jelas, hoaks, semua hal yang berbau kejahatan, yang sekalipun dilapisi isu agama. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Dan hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, sirik, kritik. Mulailah dengan hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tapi, jika seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Saudara sekalian, dari tayangan video ini kita dapat melihat bahwa sudut pandang atau point of view kita itu sangat menentukan kualitas kehidupan yang kita bangun dan kita bagikan kepada orang lain. Point of view atau sudut pandang lebah adalah selalu mencari, menemukan, dan mendapatkan apa yang baik. Bahkan ketika berada di tempat yang buruk sekalipun, lebah tetap mencari dan menemukan hal-hal yang baik, sehingga menghasilkan madu yang baik bagi kehidupan. Sedangkan lalat point of view-nya adalah mencari dan mendapatkan yang kotor, bau busuk, dan berpenyakit. Sehingga yang dihasilkannya juga adalah hal yang buruk, menularkan penyakit dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang menjadi sudut pandang kita akan menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat, dan apa yang akan kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itulah, Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 34 sampai dengan ayat 36 berkata, "Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya." Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa mata adalah pelita tubuh kita. Jika mata kita baik atau sudut pandang kita baik, maka kehidupan kita juga baik dan apa yang kita bagikan kepada orang lain juga itu menjadi hal yang baik. Yang dimaksudkan di sini dengan mata dalam ucapan Yesus adalah cara pandang kita atau point of view kita. Nah, dalam menilai diri sendiri, dalam menilai orang lain, dalam menilai kehidupan yang kemudian berdampak pada kualitas kita dan apa yang kita bagikan kepada orang lain. So, sekian, apabila sudut pandang kita baik, bagikan mata lebah dalam menilai kehidupan, menilai orang lain dan menilai diri sendiri, maka saudara dan saya akan menghasilkan kehidupan yang baik dan manis, bagaikan madu yang kita hasilkan bagi sesama dalam kehidupan ini.
yang mendatangkan kegembiraan, kebaikan, dan menyehatkan bagi hidup bersama. Sebaliknya, jika sudut pandang kita buruk, bagaikan mata lalat, dalam menilai kehidupan diri sendiri, orang lain, dan juga banyak hal, saudara sekalian, maka apa yang kita hasilkan sebenarnya adalah sampah-sampah yang merusak kehidupan, baik kehidupan pribadi dan juga kehidupan orang lain di sekitar kita. Karena itu, saudara sekalian, kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana point of view kehidupan kita, sudut pandang kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana dengan sudut pandang kita atau point of view kita selama ini? Lebih banyak bagaikan mata lebah ataukah mata lalat, saudara sekalian? Nah, kiranya dalam kehidupan ini saudara dan saya mempunyai mata atau sudut pandang yang baik seperti mata lebah dan bukan seperti mata lalat. Sehingga kita dapat melihat kebaikan di dalam ketidakbaikan, melihat keindahan di balik setiap pergumulan, dan tetap dapat melihat kasih dan pemberian Tuhan walaupun jalan hidup kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Sehingga saya dan saudara dapat membangun pola hidup yang berdampak positif bagi orang lain, menciptakan madu kehidupan yang menyehatkan kehidupan bersama, dan yang tentunya juga menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Mari kita ciptakan point of view atau sudut pandang kehidupan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.